Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam special talk show bersama dengan DPRD Provinsi Banten. Bersama saya, Dea Lintawangi, kurang lebih 1 jam ke depan begitu ya. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini terkait dengan poster anggaran 2023 untuk pengembangan UMKM. Atau barangkali nanti kita juga akan membahas soal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara wilayah, Provinsi Banten adalah provinsi yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Dan kalau kita maksimalkan dengan baik juga, Provinsi Banten memiliki SDM juga yang berkualitas dan luar biasa. Seperti yang sudah tumbuh dan berkembang, para pelaku UMKM di seluruh daerah yang ada di Provinsi Banten, 8 kabupaten kota yang juga terus menggeliat tentunya dengan dukungan pemerintah ya, untuk memaksimalkan potensi UMKM yang ada. Lalu seperti apa strategi dan juga langkah-langkah yang diberikan dan juga didorong terus oleh pemerintah untuk terus mengembangkan dan juga memaksimalkan potensi UMKM yang ada di Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa, di studio kita telah hadir narasumber kita hari ini. Sudah hadir Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak M. Nawas Said Dimyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir ya kembali tentunya untuk membahas soal poster anggaran 2023 untuk pengembangan UMKM. Namun sebelum kita spesifik ke tema Pak, mungkin boleh dijelaskan dulu bagaimana nih potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Banten dan juga SDM ya yang dimiliki oleh Provinsi Banten untuk pengembangan UMKM itu sendiri Pak. Silakan. Jadi gini, kalau kita lihat geografis, Banten ini kan punya laut yang cukup luas ya. Dan laut itu kan di dalamnya ada ikan, ada juga hasil tambang, baik pasir dan lain sebagainya. Tetapi memang sampai dengan saat ini potensi laut, terutama dari sektor bagaimana penangkapan ikan untuk memenuhi konsumsi ikan di Banten maupun di luar, dan juga tambang-tambang yang lain belum digarap dengan baik oleh pemerintah. Begitu juga potensi laut terkait dengan wisata, ini juga belum tergarap dengan baik. Di samping itu Banten juga punya gunung-gunung, punya hutan yang cukup bagus, juga sama, belum tergarap dengan baik. Kita sampai dengan saat ini lebih banyak terfokus kepada membangun sesuatu yang sifatnya itu hanya ya infrastruktur jalan, infrastruktur bangunan, ya hanya sebatas itu. Belum sampai bagaimana caranya kita untuk melakukan pembinaan, pengembangan terhadap potensi-potensi alam tersebut, sehingga potensi alam tersebut bisa mensejahterakan warga masyarakat Banten. Saya pikir itu, Pak. Baik, kalau potensinya sih bicara potensi tadi yang sudah disebutkan oleh Canawa luar biasa ya. Luar biasa. Tadi belum tergarap dengan maksimal. Bagaimana saat ini kalau kita lihat tadi ada kesejahteraan masyarakat? Angka kemiskinan, Cak Nawa, mungkin boleh sedikit diinformasikan juga seperti apa? Angka kemiskinan kita memang dari tahun ke tahun turun ya. Termasuk bagus lah. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Terutama Jawa secara keseluruhan. Ya. Tetapi angka pengangguran kita tinggi. Nggak match antara angka kemiskinan dengan angka pengangguran. Nah, ini kan pasti ada sesuatu yang harus dicari. Ada apa ini? Artinya mungkin ada orang-orang yang bekerja tetapi tidak masuk ke dalam hitungan orang kerja karena memang mereka melakukan pekerjaan tidak pernah terbina oleh pemerintah daerah maupun juga oleh pemerintah pusat ya. Sehingga loss, mereka tidak masuk ke dalam data orang yang bekerja. Kan begini, BPS itu melihat orang yang bekerja itu adalah orang yang sehari itu 5 jam ya melakukan kegiatan bekerja, artinya 36 jam per
Minggu. Kalau 36 jam per minggu dia tidak bekerja atau kurang dari situ, itu masuk dalam kategori pengangguran. Oke. Padahal sektor industri kreatif ya di Provinsi Banten ini kan tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Terutama di anak-anak muda ya, anak-anak milenial. Sekarang aja mereka main TikTok juga sudah bisa menghasilkan apa? Pendapatan. Ya. Main IG juga bisa menghasilkan pendapatan dengan media. Mereka juga bisa lakukan itu, apalagi YouTube ya dan lain sebagainya. Belum lagi misalkan mereka main di dunia online ya dan lain sebagainya. Ini kan nggak pernah terdetek bahwa mereka ini pengangguran atau bukan. Karena memang kerjanya tidak pernah sampai 5 jam per hari. Ya. Nah, sementara ya ini kan wilayah perkotaan. Sementara di wilayah pedesaan itu memang penganggurannya pengangguran jelas. Oleh karena itu, maka memang harus ada terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk membuat program-program terutama di nelayan, di sektor pertanian, dan juga di sektor pengembangan pariwisata. Karena pengembangan pariwisata itu kan nanti juga menimbulkan berbagai macam kelompok usaha yang lain, terutama UMKM ya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Mbak. Baik, dari di tengah tadi sektor dan potensi sumber daya alam yang luar biasa, lalu kita punya kekuatan digitalisasi, media sosial juga yang luar biasa, karena anak-anak muda di Banten juga ini tidak gagap-gagap amat ya, Cak. Ya, ini sudah banyak yang menjadi YouTuber, konten kreator dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal potensi tadi, kira-kira kalau misalnya dioptimalisasi nih, Cak, apakah sangat bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten? Ya bisa lah. Makanya pada saat forum OPD, Dinas Industri Perdagangan, saya sampaikan kepada mereka, bikinlah program, cetak 1.000 atau 5.000 pengusaha muda atau entrepreneur muda baru, gitu kan ya. Programnya apa, dibuat. Setelah diberikan pendidikan, kemudian dikasih permodalan supaya mereka juga bisa berkembang. Kita tantang, challenge, berani nggak mereka lakukan. Dan ketika kita buat yang model kayak begitu, ya harus profesional. Jadi rekrutmen anak-anak yang mau belajar segala macam ini kudu profesional juga. Jangan cuma nyari orang yang cuma untuk ikutlah, ntar dapat ini, setelah ini ya sudah gitu enggak. Tapi harus betul-betul terselesaikan dengan baik. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin ya Banten ini akan luar biasa. Baik, dengan potensi yang dimiliki tadi, balik lagi ya, Cak ya? Ya, balik lagi. Ya, Lalu sekarang itu, Mbak, uang masyarakat Banten, orang yang tinggal di Banten, itu di Bandung, itu setiap Sabtu Minggu, ya, itu nggak kurang dari 50 miliar rupiah uang orang Banten yang ditarik di sana. Artinya kan kaya orang Banten itu. Coba kalau ditariknya di Pandeglang, ditariknya di Lebak, tariknya di Serang, pasti kan dibelanjakannya di wilayah situ kan. Ada distribusi uang yang berputar. Kalau distribusi uangnya berputar, otomatis ekonomi tumbuh dan berkembang. Nah inilah sebenarnya khususnya kepada kepala daerah harus berani ya membuat terobosan program yang betul-betul bisa mengakibatkan orang mau datang ke Provinsi Banten. Banten Lama. Ya. Itu kan terobosan yang luar biasa. Ya harus diselesaikan. Jadi jangan kemudian nanti terhenti, tidak diselesaikan. Harus diselesaikan. Karena kan sudah terbukti dengan Banten Lama ini kan orang juga banyak tersedot berbondong-bondong ke Banten kan. Wisata Zairah, wisata religi, ya, ziarah. Terus kemudian misalkan laut ya, coba dong digarap yang agak lebih bagus lah. Jangan laut dikapling-kapling begitu kan repot ya. Masa mau masuk ke laut itu terlalu banyak pintu kan, dan setiap pintu itu ada ada karcis, ada karcisnya ini kan juga repot kan ya. Ini kan juga perlu ditata ya. Perlu ditata dengan baik sehingga orang mau datang ke sana, masyarakat sana bisa jual produksi UMKM-nya.
masyarakat sana bisa juga bisa hidup lah, ekonominya bisa tumbuh dan berkembang. Saya pikir itu, Mbak. Baik, dan Pak Wakil Ketua, di tengah kita pemerintah pusat ini sedang menggencarkan mega proyek nasional ya yang ada di Provinsi Banten untuk menggencarkan infrastruktur, maka ini adalah tantangan bagi pemerintah Provinsi Banten juga untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nanti kita juga ingin tahu nih, Cak, apa saja kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong para pelaku UMKM. Nah, seperti apa, Cak? Begini, kan sebenarnya banyak ya yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya program pembuatan izin berusaha secara gratis. Ada juga misalkan untuk bikin perseroan terbatas yang sifatnya perorangan untuk UMKM, pelaku segala macam itu juga di Dinas Koperasi dan UMKM itu dibikin secara gratis. Koperasi juga begitu, dibantu untuk bikin akte notarisnya, badan hukumnya, program-program yang bagus. Memang yang belum, itu adalah program pembinaan pengembangan ya terhadap produk UMKM tersebut. Paling baru sebatas kepada kegiatan misalkan bikin seminar, ngadain pameran, tapi belum sampai pada tahapan untuk memasarkan gitu kan, membantu pemasaran produk-produk UMKM itu. Saya dorong Dinas UMKM kemarin untuk bikin buku direktori UMKM ya, seprovinsi Banten. Sekaligus nomor teleponnya. Dibikin digitalnya juga ada. Jadi ketika buka situs Provinsi Banten, kita tahu misalkan produksi apa misalkan kenapa ketan pintul, ketan pintul itu yang enak di mana, itu ketika dibuka tek itu udah ketemu kan. Cara belinya secara online bagaimana? Nah itu hal yang menarik ya, yang harusnya juga bisa dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi direktori bantu kita untuk melakukan pemasaran terhadap UMKM yang ada. Jadi bukan hanya sekedar data, tetapi juga dibantu bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya, yaitu dengan membantu market. Di samping juga buka sentra-sentra UMKM yang ada. Kalau kita ngelihat di wilayah-wilayah lain itu ada sentra-sentra. Nah kita, Provinsi Banten, saya lihat belum ada, tapi kalau kabupaten kota sudah ada. Saya pikir itu, Mbak Dea. Ya, baik. Mbak Wakil Ketua, nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana nih program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan seperti apa formulasi yang juga ditawarkan dan digulirkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, ini kaitannya dengan anggaran nanti ya, Pak ya. Ini anggaran di tahun 2023 seperti apa. Pemirsa tetap bersama kami dalam special talk show bersama DPRD Provinsi Banten.